Halo semua, perkenalkan nama gue Kaisya. Gue adalah seorang penulis dan juga kreator. Tapi gue nggak menganggap diri gue kreator. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang apa sih hidup minimalis itu dan bagaimana cara nerapin hidup minimalis buat pemula. Apakah hidup minimalis itu tentang kita harus beli semua barang kayak cuma warna-warna tertentu doang yang pertama? Apakah hidup minimalis itu nggak boleh belanja online banyak-banyak? Apakah hidup minimalis itu harus rumahnya gini? Gue akan menjawab itu selama gue dari umur 12 tahun atau 11 tahun sampai sekarang gue hidup minimalis. Oke, mulai dulu ke cerita gue biar nggak salah paham dan gue biar dibilang nggak so tau, oke? Jadi, gue itu sudah menerapkan hidup minimalis itu sebenarnya sejak gue kecil. Jadi, sejak gue kecil itu gue sudah disortir orang tua gue untuk tidak terlalu membeli banyak suatu barang. Nah, jadi di era-era orang-orang atau teman-teman gue itu membeli banyak barang dan belanja sana-sini, gue itu sudah di-push sama orang tua gue untuk tidak menjadi orang yang konsumtif dan boros. Nah, yang pertama, apa dampaknya ketika gue sudah besar? Walaupun banyak di sana-sini e-commerce dan lain-lain yang berusaha mendistract gue, tapi gue tetap menahan atau puasa diri gue supaya untuk tidak membeli semua barang walaupun hasrat membeli ini tuh tetap ada. Apakah itu salah membeli barang-barang? Enggak juga. Tentunya juga harus dong kita. Hidup kan cuma sekali, untuk apa kita pelit ke diri kita sendiri ya kan yang pertama. Tapi balik lagi bukan berarti kita itu juga jadi orang yang konsumtif atau boros. Ini beda cerita ya. Jadi langsung aja, hidup minimalis adalah hidup yang lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya kebutuhannya kitanya cuma 3, kita malah belinya 10 dan lain sebagainya. Kecuali emang kamu orang jualan misalnya kayak begini, sebenarnya itu nggak masalah sih, tapi langsung aja ke pembahasan videonya. Jadi gimana sih cara buat kita mulai hidup minimalis itu adalah dengan melihat isi lemari pakaian kita. Ketika kita melihat isi pakaian lemari kita bisa melihat apa aja yang sebenarnya kita suka dan apa yang sebenarnya nggak kita suka. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana kita sesering apa kita melihat atau memakai barang tersebut. Misalnya kita punya baju 12 di lemari kita, ternyata setelah kita lihat-lihat, kita itu cuma gunain 5 baju aja, itu udah kayak terlihat bahwa kita sangat boros karena kita sudah membuang 7, ya nggak sih? Gue nggak pindah-pindah ya 7 atau dan lain sebagainya, 7 baju tersebut. 7 baju tersebut setelah kita lihat ternyata cuma dipajang di lemari aja, nggak bener-bener kita pakai. Misalnya aku sekarang nih, aku emang lebih suka pakaian yang simpel-simpel aja, ternyata aku nggak begitu suka pakaian dress dan lain-lain sebagainya, dan akhirnya itu malah numpuk dan malah akhirnya kita bisa mengganti itu semua dengan sewa. Dan banyak juga ada kehidupan minimalis yang bisa kita pakai. Contohnya misalnya ini bagus banget buat lingkungan juga, untuk tidak terlalu sering memakai plastik. Bisa digantikan botol plastik, cuma emang harganya lebih mahal. Bisa diganti menggunakan tote bag dibanding kantong plastik ketika kita membeli suatu supermarket. Gue sangat pro dengan supermarket yang bisa mendistract kita untuk tidak memakai kantong plastik lagi dan lebih membawa sendiri atau emang gak dikasih dari sananya, karena ini mulai mungkin awal-awalnya risih tapi mungkin lama-lama kebiasa, malah jadi kemana-mana tuh pengennya bawa tote bag mulu. Nah, itu suatu kehidupan minimalis yang pertama dasar banget bisa kita lakuin. Apakah minimalis itu mencakup kita harus membeli warna tertentu aja? Enggak juga. Tapi ketika seseorang itu udah melakukan kehidupan minimalis, lama-lama mereka sadar kalau misalnya ternyata dia itu cuma emang suka warna-warna tertentu doang. Daripada akhirnya itu kenapa orang yang suka hidup minimalis itu kelihatannya cuma pakai warna tertentu doang atau rumahnya catnya itu doang. Bukan berarti catnya itu doang tuh pesugihan ya. Nah, itu contohnya. Nah, itu aja sih sebenarnya kehidupan minimalis part 2 yang bisa gue sharing ke kalian. Kenapa gue sangat suka dan juga gue sangat pengen mendukung orang Indonesia buat ngelakuin atau menggunakan kehidupan minimalis ini ke kehidupan mereka, karena nggak tahu kenapa gue ngerasa dampak hidup minimalis di diri gue bisa bikin gue nabung lebih banyak dan bikin hidup gue jauh lebih bahagia dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena ketika gue melakukan hidup minimalis, gue bisa ngalahin diri gue sendiri, gue nggak terlalu mikirin barang-barang yang emang sebenarnya nggak gue butuhkan. Nah, ini bisa diterapin ke kehidupan kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.